Mari kita berdoa berdoa yang disayangi kita masing-masing. Doa mulai. Doa sudah. Sebelumnya tolong lihat dulu di bawah mejanya ada kertas itu sama terus kursi yang di depan ini tolong diisi yang di belakang tolong isi kursi kosong yang di depannya. Itu ada kursi dua lagi kamu isi Pak. Oke, Anda dalam pembelajaran kali ini yang awalnya tujuan pembelajarannya yaitu menyajikan hasil telaah yang nantinya akan Anda bicarakan mengenai strategi bangsa Indonesia dalam menghadapi Jepang. Nah, dalam pembelajaran kali ini, Ibu akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana nanti sebelum diskusi Ibu akan memantangkan sedikit materi mengenai pengantar materi mengenai strategi bangsa Indonesia melawan penjajahan Jepang. Nah, yang kedua, Ibu akan membagi Anda dalam tiga kelompok kecil. Lalu nanti Ibu akan memberikan sebuah permasalahan atau sebuah topik permasalahan yang akan Anda diskusikan pada nanti di setiap kelompok masing-masing. Nah, habis itu nanti Ibu akan juga membimbing Anda dalam diskusi kelompok dalam menemukan pemecahan masalah yang Ibu berikan. Nah, setelah Ibu bimbing, nanti Anda akan menyajikan hasil kerja kelompok Anda ke depan melalui seperti presentasi, dan lalu setelah itu ada nanti terakhir memberikan refleksi dan evaluasi yang akan diberikan kepada Anda. Lalu Ibu akan membimbing Anda dalam membuat argumen dalam materi yang ini. Untuk teknik penilaian pembelajaran kita, yang Ibu akan nilai dari Anda ada tiga. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian individu berupa tugas-tugas yang akan diberikan nanti, dan yang ketiga penilaian kelompok. Nah, materi kita kali ini mengenai strategi bangsa Indonesia menghadapi Jepang. Nah, di gambar ini apa yang Anda pikirkan? Apa yang Anda pikirkan dari gambar yang ditampilkan ini? Nah, itu namanya kapan Jepang masuk ke Indonesia? 1942. Nah, jadi Ibu jelaskannya, jadi bendera Belanda dan Jepang itu punya kaitan yang sangat erat. Ketika Belanda menyerah tanpa syarat pada masa itu, Jepang boleh memasuki Indonesia dengan tujuan awalnya. Ada siapa yang tahu tujuan awal Jepang masuk Indonesia? Menyanyikan kemerdekaan. Memberikan janji-janji kepada rakyat Indonesia untuk Asia Selatan. Nah, jadi otomatis bangsa Indonesia pada saat itu tertarik untuk melakukan kerjasama terhadap pemerintahan Jepang. Nah, akan demikian seiring berjalan dengan waktu pemerintahan Jepang, cara pemerintahan Jepang dalam memerintah di Indonesia itu tuh membuat bangsa Indonesia resah. Nah, karena akan resahnya itu, maka terjadilah strategi-strategi yang dilakukan bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia bisa lepas dari penjajahan Jepang. Nah, di strategi melawan Jepang ini ada tiga. Yang pertama strategi kerjasama, yang kedua gerakan bawah tanah, dan yang ketiga perlawanan bersenjata. Strategi ini dilakukan oleh beberapa kelompok nasionalis, dan diantaranya Soekarno-Hatta dan Pak Soekarno dan Hatta. Para nasionalis tersebut menjalin kerjasama dengan pihak Jepang. Melalui strategi kerjasama, mereka berhasil membangun jejaring sambil meneruskan perjuangan. Nah, sebenarnya para pemimpin kita pada saat itu juga berada
di posisi yang sangat dilema, di mana dalam menghadapi Jepang sebagai pemimpin tentu saja mereka tuh tidak ingin bangsa Indonesia itu bisa merdeka dan lepas dari penjajah. Akan tetapi karena di sisi lain Jepang sangat keras dan kejam dalam menuntut mereka dalam membantu perang Jepang yang dihadapi pada masa itu. Nah, selanjutnya gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah adalah perlawanan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh pejuang Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Istilah gerakan tanah ini merujuk pada aksi rahasia yang tidak menjurus pada perlawanan bersenjata. Nah, kalau yang strategi kerjasama ini kan sebagai tokoh nasionalis yang sepakat untuk melakukan kerjasama kepada pemerintah Belanda. Dan sedangkan gerakan bawah tanah itu beberapa kelompok nasionalis yang tidak setuju dengan adanya kerjasama dengan Belanda. Nah, perlawanan bersenjata ini sama halnya dengan gerakan bawah tanah. Dalam perlawanan ini dilakukan secara terang-terangan kepada Jepang dengan menggunakan senjata. Perlawanan ini juga bersifat kedaerahan. Nah, kenapa bersifat kedaerahan? Karena di setiap daerah yang diduduki oleh Jepang itu, rakyat-rakyat itu ingin memberontak agar Jepang itu cepat pergi dari daerah mereka sendiri. Nah, dari materi yang Ibu tiga bentuk strategi tadi ada nggak nada yang atau ada udah baca buku dari mana tentang 3 strategi ini? Nah, kalau tidak ada, kita lanjut ke diskusi ya. Ibu di sini akan membagi 3 kelompok seperti yang Ibu bilang tadi. Nah, yang barisan 1, 2, 3 ini kelompok 1. Kelompok Agustina, Dea, sama Angel itu kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nah, di kelompok 1 permasalahan yang bakal edukasi berikan contoh bentuk strategi kerjasama yang dilakukan Indonesia beserta tokoh nasionalis yang terlibat. Begitu kelompok 2, berikan contoh bentuk perlawanan gerakan bawah tanah beserta tokoh nasionalis yang terlibat. Dan yang ketiga, berikan contoh bentuk perlawanan bersenjata kepada Jepang beserta tokoh nasionalis yang terlibat. Ibu beri waktu 10 menit untuk berdiskusi. Hasil diskusinya tolong dicatat ya masing-masing kelompok. Kelompok 1. Ayo buat lingkarannya ya. Kelompok 2 ini yang berat. Kelompok 1 tolong buat lingkarannya seperti kelompok masing-masingnya. Itu yang di belakang tolong tahu sama kelompoknya, karena ini kelompok 2 ada kendala.
beserta tokoh nasional yang terlibat. Yang pertama, perlawanan di Aceh. Pada tanggal 1942 terjadi perlawanan Lipat Rem Aceh dipimpin oleh Tengku Siirail Jajel. Rakyat Aceh menolak kebijakan Siirail atau perlawanan dan Islam yang bertentangan dengan ajaran Islam. Tengku Abdul Jalil gugur saat perlawanan ketiga, tetapi perlawanan ini menjadi salah satu yang pertama kali dilakukan oleh rakyat Indonesia. Kedua, perlawanan Singaparna atau Tasikmalaya. Pada September 1944, rakyat Singaparna melawan Jepang yang memaksa mereka mengikuti upacara Saikerei. Perlawanan ini dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Tiga, perlawanan di Papua. Di berbagai daerah Papua seperti Pampak, Sorong, Biak, Manokwari, dan Jayapura, rakyat melawan Jepang. Pemimpin perlawanan termasuk Silas Kapare, Frans Kaisierbo, dan Josefa Alomang. 4. Perlawanan di Indramayu. Pada Oktober 1944, masyarakat Indramayu melawan Jepang yang memaksa mereka membayar setoran padi tujuh perlawanan antara hajatan. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 dan 2, apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok 3 mengenai tentang contoh untuk perlawanan bersenjata? Tidak ada. Nah, berarti berapa tadi perlawanan bersenjata? Ada berapa? Yang pertama perlawanan Aceh, yang kedua Singaparna, dan yang ketiga Indramayu, yang keempat perlawanan di Blitar atau juga pemberontakan Blitar. Kelompok mana lagi yang tampil? Kelompok 1 siapa ya? Tambah. Anak-anak kelompok 3 nama masalahnya? Bentuk strategi kerjasama yang dilakukan bangsa Indonesia beserta contoh nasionalis yang terlibat. Jepang menunjuk empat silakan yang terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara sebagai pemimpin putra. Hal ini dikarenakan empat serangkai dianggap oleh Jepang sebagai lambang dari aliran dalam pergerakan nasional Indonesia. Putra atau pusat tenaga rakyat merupakan organisasi yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang pada tanggal 16 April 1943. Organisasi ini dipimpin oleh para tokoh yang dikenal sebagai empat serangkai, yakni Soekarno, Muhammad Hatta, Haji Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Baiklah, itu ada dari kelompok 1. Dari kelompok 2 dan 3, apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1 mengenai tentang untuk perlawanan strategi kerjasama? Dan apresiasi kepada kelompok 1 dan 2. Berarti kelompok yang dipakai kelompok 2. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menyampaikan untuk perlawanan gerakan bawah tanah beserta tokoh nasionalis yang terlibat. Di sini kami yang mendapatkan 5 poin. Itu yang pertama, pengumpulan informasi dan intelijen yang ditopoi oleh Sultan Syahrir
Amir Syarifuddin dan Sukarni. Kegiatannya mengumpulkan informasi tentang pergerakan pasukan Jepang. Yang kedua, propaganda dan mobilisasi massa. Itu yang ditopoi oleh Syahrul Soleh, Adam Malik, Kusnaini. Kegiatannya menyebarkan brosur, pamflet yang berisi propaganda anti Jepang dan mengorbankan semangat nasionalis rakyat. Itu yang ketiga, pembentukan jaringan bawah tanah yang ditopoi oleh Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, Ali Sastro Wijoyo. Kegiatannya membentuk jaringan bawah tanah yang menghubungkan berbagai kelompok nasionalis ini di berbagai daerah. Yang keempat, sabotase dan aksi penyerangan. Tokohnya Sukarni, Wakina, dan Adam Malik melakukan sabotase terhadap infrastruktur dan logistik Jepang. Yang terakhir, mempersiapkan kemerdekaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Dari kelompok 1 dan 3, apakah ada yang bertanya kepada kelompok 2? Dan coba untuk perlawanan datang orang ada. Tidak, Bu. Berikan presentasi kepada kelompok 2. Dalam pembelajaran kali ini ada 3 bentuk perlawanan. Apa pertama tadi? Perlawanan apa? Ayo, kelompok 1. Apa yang pertama? Strategi kerjasama. Yang pertama apa tadi? Strategi kerjasama. Cuma 1 orang ya? Strategi kerjasama, Bu. Sama saja. Yang kedua? Dari Anda semua, apakah ada yang bisa menyimpulkan selain yang disimpulkan apa yang Anda tangkap hari ini dalam pembelajaran hari ini? Ada yang bisa memberikan pendapatnya atau apa tentang materi hari ini? Kesimpulannya, ya. Yang menurut Anda, apa yang Anda tangkap dari materi pembelajaran hari ini? Yang dapat kita tangkap dari materi pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu bentuk strategi bangsa Indonesia yang pada Jepang. Lalu contoh pergerakan bawah tanah pada masa pendudukan Jepang. Nah, berikan yang kepada dia. Nah, setelah kita diskusi ini, Ibu akan memberikan latihan atau kuis kepada anak-anak masing-masing. Tolong keluarkan kata dulu ya. Oke, kuis yang pertama nomor 1. Ibu nggak akan mengulang slide kembalinya ya. Jadi ini langsung anak jawab di kertas jawabannya masing-masing. Jawab nomor 1. Jargon politik yang dikenal sebagai Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Pelindung Asia terkait dengan organisasi propaganda yang disebut sebagai. Ibu beri waktu 10 detik untuk menjawabnya. 3. Sudah? Sudah? Lanjut, nomor 2. Saat datang menguasai Indonesia, sebagai tentara Jepang sebenarnya lebih sedikit. Namun mengapa mereka dapat menguasai Indonesia? Waktu 10 detik untuk menjawab pertanyaannya.
Yang ketiga, tokoh nasionalis bergerak di strategi kooperatif atau kerjasama. Ada Mas Ramai kecuali Lanjut nomor 4, di ketua perlawanan bersenjata untuk masa Indonesia pada masa kolonial Jepang kecuali ada salah Yang kelima, gerakan bawah tanah adalah perlawanan tanpa secara sembunyi-sembunyi. Tujuan gerakan bawah tanah adalah kecuali ada selainnya. Buat kalian kesalahan di situ, tolong kumpulkan datanya. Ayo satu orang yang mengumpulkan Ini ada tanda-tanda kecurangan ini kalau ada tembel ada ini kan. Wah, hebat Anda semuanya. Gini-gini jalan Nah, untuk tugas di rumah, ibu mau nanti Anda membuat rangkuman teman dari hari ini. Jadi untuk minggu depan sebelum masuk, kumpulkan rangkuman masing-masing kepada ibu ya. Untuk minggu depan, pembelajaran kita akan mengenai tentang proklamasi. Jangan lupa dibaca-baca referensinya di rumah. Buku sudah ada semuanya kan? Jangan lupa dibaca karena nanti sebelum masuk ibu juga akan bertanya tentang materi hari ini ya. Nah, terima kasih anak-anak sudah sangat antusias dalam pembelajaran hari ini. Semuanya hebat-hebat dalam mengerjakan latihan tadi. Untuk penutup pembelajaran, ibu mohon maaf kalau ibu ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, sekian yang dari Nusa Tanjung. Oke, penampilannya oke. Lanjut bagi yang sudah ujian nanti link YouTube-nya bedakan dengan yang link latihan. Listnya beda. Ya, Bu. Oke, silakan berikutnya. Kita usahakan